Jumpa lagi di Tiba TV. Ya, tahu nggak, Hikvision itu bukan cuman CCTV doang. Ya, mereka memang dikenal sebagai produsen kamera surveillance yang andal ya. Tapi mereka itu juga punya produk seperti ini, lalu seperti ini, ya, dan ada juga seperti ini, dan ya ada yang kayak gini juga ya. Nah, bisa dikatakan mereka punya paket solusi terkait surveillance dan security yang bisa dipakai di berbagai tempat, bahkan di rumah juga ya. Nah, kali ini kita akan coba bahas produk Hikvision selain CCTV tadi ya, tapi kita fokus dulu ke produk yang akses kontrol. Oke, produk kamera surveillance atau kamera CCTV dari Hikvision ini udah berapa kali kita bahas, udah sering ya. Kita juga udah pernah bahas penggunaannya di rumah jagat alias kantor kami ya. Dan tahu nggak kalau kami itu pakai kamera surveillance Hikvision untuk ngamanin si kantor kami ini, tempat kita kerja nih. Nah, kalau nggak tahu sepertinya kalian kelewat deh video pembahasannya ya. Mungkin belum subscribe. Coba tahu kan harus ngapain ya, biar nggak kelewatan videonya. Nah, setelah sistem surveillance yang sudah membantu kami mengamankan rumah jagat selama beberapa bulan ini, nah kita sekarang akan mencoba menggunakan jajaran produk lain dari Hikvision untuk nambah keamanan dari kantor kami ya. Nah, yang satu ini adalah produk akses kontrol. Nah, kita akan coba kenalan bersama dengan produk akses kontrol ini. Oke, sesuai dengan namanya, akses kontrol ini adalah jajaran perangkat keamanan yang bisa membantu mengatur akses ke suatu area atau ruangan. Nah, dalam hal ini di kantor kami ya. Ini berguna misalnya untuk membatasi akses ke ruang admin, ke gudang, atau bahkan ke ruang lab pengujian. Jadi biar nggak sembarang orang bisa masuk. Nah, ada beberapa produk dari jajaran akses kontrol ini. Pertama, ada kunci elektrik. Ini adalah berbagai macam mekanisme pengunci yang bisa menjaga agar pintu tetap terkunci, tapi bisa otomatis terbuka saat orang yang datang itu yang berhak masuk dan dia sudah melakukan validasi tertentu. Ada berbagai variasi kunci yang ditawarkan oleh Hikvision. Ini bisa dipilih sesuai dengan jenis pintu yang ada di ruangan kita ya. Lalu bagaimana validasinya? Tentu saja ada perangkat khusus untuk validasi ini. Mulai dari terminal untuk sidik jari, terminal untuk kartu akses, dan yang paling canggih, terminal untuk pengenalan wajah atau face access terminal. Nah, Face Access Terminal ini umumnya disebut Hikvision sebagai MinMo. Contohnya satu ini adalah DSK1T671MF. Mohon maaf, namanya agak panjang, dibaca aja ya. Nah, terminal ini dilengkapi dengan kamera 2 megapiksel dan layar 7 inci. Ini bukan handphone ya, bukan. Ya, ini terminal ya. Kamera 2 megapiksel ini tentunya berfungsi untuk face recognition. Menurut Hikvision, pengenalan wajah itu bisa dilakukan dari jarak 0,3 sampai 3 meter. Akurasinya itu dijanjikan sampai lebih dari 99%. Sementara untuk layar ini adalah touchscreen yang juga bisa digunakan untuk mengakses beberapa fitur yang ada di dalam terminal. Menariknya, walaupun disebut sebagai Face Access Terminal, perangkat ini sebenarnya juga dilengkapi dengan fingerprint reader dan ada juga card reader di sini. Jadi ini adalah terminal multifungsi untuk akses kontrol dengan 3 mekanisme verifikasi. Kapasitasnya juga terbilang besar sekali ya, bisa menyimpan data hingga 6.000 wajah, 6.000 kartu akses dan 5.000 sidik jari. Enggak, di Jagat enggak sebanyak itu orang yang ada di sini ya. Nah, itu 5.000 udah buat kantor besar itu harusnya ya. Nah, saat kita melakukan verifikasi ke terminal ini bisa dengan wajah, kartu, atau sidik jari. Terminal akan menginformasikan ke perangkat controller apakah verifikasi diterima atau tidak. Atau kita bisa juga mengatur kombinasi kunci untuk verifikasi. Bisa dengan wajah dan kartu, wajah dan fingerprint, atau bahkan harus pakai semuanya. Tiga-tiganya harus cocok. Bisa jadi. Kalau dibutuhkan, kita juga bisa menambah password yang bisa dimasukkan lewat touchscreen. Setelah verifikasi diterima, kunci elektrik untuk pintu yang dijaga terminal akan otomatis terbuka. Nah, Face Access Terminal yang satu ini juga dilengkapi dengan rating IP65, jadi bisa digunakan di luar ruangan. Kalau cuma kena tampias hujan tipis-tipis, nggak masalah ya. Nah, alat ini juga mendukung two-way audio untuk komunikasi antara yang sedang berada di depan alat dengan admin atau siapapun yang ada dalam indoor station atau di bagian dalam ruangan. Koneksi untuk ke alarm tentunya juga didukung di sini. Jadi kalau ada yang mencoba untuk masuk tanpa akses, nah perangkat ini bisa memicu alarm untuk berbunyi.
Nah, Face Access Terminal ini bisa dapat lebih banyak fungsi kalau kita pakai aplikasi pendukung dari Hikvision, yaitu Hik Central Professional. Kita bisa memberikan batasan-batasan akses yang lebih lengkap di sini. Misalnya, berdasarkan rentang waktu tertentu. Selain itu, kita juga bisa mengatur fungsi absensi dengan Hik Central Professional ini. Jadi, walaupun pada dasarnya Face Access Terminal ini adalah alat untuk pendukung akses kontrol, kita bisa memanfaatkannya untuk fungsi yang lain juga. Oh ya, kamera yang ada di Face Access Terminal ini sebenarnya juga bisa kita manfaatkan untuk surveillance, bisa juga ya untuk CCTV. Ini bisa kita hubungkan juga dengan NVR kita. Kemudian kita akses dengan menggunakan aplikasi seperti Hik Connect dari smartphone kita. Jadi benar-benar bisa dipakai buat macam-macam. Ya, tentunya Hikvision bukan cuma menawarkan satu jenis perangkat Face Access Control seperti ini ya. Mereka juga punya cukup banyak pilihan untuk Minmo ini ya. Perangkat yang kita bahas tadi itu kan masuk ke jajaran Pro. Sementara untuk kemampuan yang lebih tinggi ada juga jajaran Ultranya ya. Kemampuan lebih tinggi yang ditawarkan diantaranya kapasitas penyimpanan untuk data kunci wajah, kartu maupun fingerprint yang jauh lebih besar. Sementara kalau butuh yang terjangkau ada versi Value ya. Di seri ini selain kapasitas penyimpanan datanya lebih kecil, umumnya fungsinya juga agak terbatas di sini, hanya untuk pengenalan wajah saja tanpa dukungan untuk kartu atau fingerprint. Jadi pilihan Face Access Control sendiri terbilang cukup beragam ya dari Hikvision ini. Kalau misalnya tidak butuh pengenalan wajah, tentunya terminal khusus untuk fingerprint dan kartu juga tersedia. Tapi kemampuannya tentunya lebih terbatas dibandingkan yang Face Access Control tadi. Oke, itu dia tadi ya jajaran perangkat akses kontrol dari Hikvision. Jadi bicara soal produk keamanan, Hikvision tuh bukan cuma punya kamera CCTV atau kamera surveillance doang. Mereka juga punya produk yang bisa digunakan sampai untuk mengamankan, bukan cuma sekedar memantau saja. Jajaran perangkat akses kontrol ini seharusnya bisa membantu kami dalam pengaturan akses yang lebih baik di area-area tertentu di rumah jagat ini. Nah, kalau menurut kalian sendiri yang pakai Face Access Control ini enaknya dipakainya di mana? Atau mungkin kalian tertarik? Coba deh kita bahas di kolom komentar. Saya Dedi Irfan, Jagat Review TV.